Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Susanto Wibowo. Ya, saudara dikasih Tuhan, kenapa kita beri tema hari ini hidup berdamai tetapi melawan? Ya, kita baru-baru saja mengenal istilah new normal atau satu tatanan kehidupan atau normal yang baru. Dan waktu itu Pak Jokowi menyatakan bahwa kita harus berdamai dengan COVID-19. Dan saya melihat banyak orang terkaget-kaget dengan istilah itu. Banyak orang salah sangka dengan istilah berdamai. Padahal maksudnya, ya karena virus ini tidak bisa dihilangkan sama sekali dalam waktu yang dekat, maka kita harus beradaptasi dengan virus COVID-19 ini. Maksudnya apa? Ya kita mengenal bagaimana karakter daripada penyakit ini. Kita harus tahu bagaimana cara penyebarannya. Kita harus tahu bagaimana cara menghindarinya. Bahkan kita pun harus tahu bagaimana untuk memulihkannya atau mengatasinya. Dan saya percaya tidak seorang pun mau untuk memiliki virus ini. Karena virus ini, ya saya boleh katakan sangat berbahaya. Oleh sebab itu kita nggak ada kompromi. Jangan berikan toleransi dan terus melawan. Perang melawan COVID. Ya. Terus jaga jarak, kita pun harus mengikuti protokol kesehatan, hidup sehat, dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan menggunakan masker, cuci tangan, dan seterusnya. Atau bahkan kalau bisa, ya kita putus hubungan lah dengan COVID-19 ini. Kenapa? Karena COVID-19 ini adalah musuh kita bersama. Tapi bagi orang Kristen, musuhnya adalah kuasa kegelapan. Orang percaya juga punya musuh, yaitu apa? Kuasa kegelapan. Kuasa setan, kuasa iblis. Dan meski kita tidak bisa bebas, tetapi kita harus menang. Hidup berdamai, tetapi terus bertahan, terus waspada berjaga-jaga, dan terus melawan. Jadi orang Kristen, kita sedang menghadapi COVID-19. Tetapi yang lebih utama adalah menghadapi kuasa kegelapan. Dan saya mengajak untuk kita merenungkan akan hal ini. Mari kita buka firman Tuhan. Dari 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 8 sampai dengan 9. Saudara boleh membuka Alkitab saudara, dan kita membaca bersama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia menanggung penderitaan yang sama. Firman Tuhan tadi katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini kalimat sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini menandakan bahwa ini adalah sangat penting. Ini satu kalimat perintah. Ini sangat penting. Kita harus menyadari dan harus berjaga-jaga. Kenapa? Ya apa yang harus kita sadari? Yang harus kita sadari yang pertama adalah bahwa musuh orang percaya, musuh orang Kristen adalah iblis. Satan. Iblis dalam bahasa Yunaninya itu diartikan diabolos. Apa maksudnya diabolos? Dia ini pemfitnah, pendakwa. Jadi
Kita harus benar-benar menyadari akan hal ini. Dan dia adalah penguasa dunia ini. Kenapa penguasa dunia ini? Sejak manusia jatuh dalam dosa, dialah yang menjadi penguasakan dunia ini. Dan selama saudara dan saya tinggal di dunia ini, berarti kita akan bersama dengan dia. Oleh sebab itu, berdamai tetapi melawan. Jadi kita harus beradaptasi dengan hal itu. Kalau kita sudah tahu bagaimana salah strategi dia untuk menyerang kita, maka kita pun harus bisa mengatasi akan hal itu. Dan firman Tuhan katakan, kita harus melawan dengan iman. Oleh sebab itu saya ingin supaya kita semakin yakin bahwa kita memiliki Kristus. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apa kamu tidak yakin bahwa Kristus tinggal di dalam kamu? Jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi saudara dan saya tidak akan tahan uji kalau saudara tidak yakin bahwa Kristus di dalam kita. Karena hanya kuasa dialah yang dapat mengalahkan kuasa si jahat ini. Dengan kekuatan kita, dengan kekuatan baik kita, apalagi kita nggak bisa lihat dia bisa lihat kita. Seperti hanya COVID ini. Kita nggak bisa lihat. Yang bagian kita adalah bagaimana kita berjaga-jaga, memperkuat imun kita. Nah, kalau COVID, kita harus perkuat imun kita. Dan kalau kita menghadap roh jahat ini, atau kuasa kegelapan ini, atau si Satan ini, atau iblis ini, maka kita harus lawan dengan iman. Jadi sekali lagi, kalau COVID kita lawan dengan imun yang kuat, dan kalau kita melawan iblis, harus dengan iman yang teguh. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman-Nya berkata, apa yang dikatakan firman-Nya? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya merenungkan kata-kata ditelannya itu artinya apa? Dia tidak hanya untuk membunuh, karena iblis itu datang hanya tugasnya 3 hal saja. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Atau to steal, to kill, and to destroy. Dia mau menghancurkan. Nah, dia tidak diam, dia terus aktif, terus berjalan dan keliling terus. Dia sedang meronda, mencari orang yang bisa ditelan. Artinya apa? Dia aktif menyerang saudara dan saya. Jadi iblis digambarkan sedang berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu berarti singa yang lapar untuk mencari orang yang ditelannya. Maksudnya apa? Untuk dihancurkan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apa yang dia mau hancurkan? Saya melihat seringkali banyak orang dihancurkan itu melalui pergumulan, melalui kesulitan, penderitaan. Ya, orang Kristen barangkali kita berharap tidak ada masalah yang kita hadapi. Tapi saya mau beritahukan, kalau saudara dan saya masih ada di dunia ini, tidak bisa terlepas daripada masalah. Balu masalah itu akan lepas apabila saudara dan saya sudah meninggalkan dunia ini. Jadi saudara yang kasih Tuhan, hadapi. Kita boleh berdamai, tetapi kita harus melawan. Dan sekali lagi, harus menang. Jadi, kalau kita boleh menghadapi kuasa kegelapan ini, bukan sekali lagi dengan kekuatan kita. Karena kita nggak bisa lihat dia bisa lihat kita. Tapi hanya dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa mengatasi akan hal itu. Kalau dia tidak pernah diam, pertanyaan saya, hati-hati. Jangan sebagai orang Kristen mungkin merasa sudah nyaman, merasa sudah mengalami kedamaian, dan akhirnya maaf bicara, kedamaian jangan diartikan malas atau kemalasan. Jangan. Danger in the comfort zone. Jadi kalau saudara sudah masuk dalam zona nyaman, hati-hati. Makanya firman-Nya berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi kita harus menyadari akan hal itu. Jadi musuh kita jelas adalah si iblis. Yang kedua, dia tidak diam, dia terus aktif untuk menyerang dan untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita sadari? Saya ingin mengatakan bahwa, sekali lagi, iblis itu dalam bahasa Yunani-nya, diabolos. Diabolos itu artinya pemfitnah, penuduh, dan dia pendakwa. Dan firman Tuhan katakan, di dalam Efesus 6, saya akan bacakan dari ayat 10 sampai 12.
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi dia itu adalah pandai untuk menipu. Dia punya yang namanya pendakwa, pemfitnah, penghasut. Ya, iblis bisa seringkali dinyatakan dalam Alkitab itu dalam biasanya 3 hal. Yang pertama itu ular. Dinyatakan ular. Itu kalau ular itu saya melihat dia dengan kelicikannya, kelicinannya, kecerdasannya. Singa. Hari ini kita bahas singa. Yaitu artinya apa? Kebuasannya, kekuatannya. Tapi juga Alkitab mencatat dia bisa menyamar. Menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Hati-hati. Jadi banyak orang tertipu. Ada orang berkata, iblis juga ada yang baik, ada yang jahat. Saya ingin mengatakan tidak ada iblis yang baik. Iblis itu tujuannya untuk menghancurkan hidup saudara. Menghancurkan manusia. Nggak ada yang baik. Oh, kalau yang baik namanya nanti jin. Jadi dia bisa menolong kita. Nggak ada. Itu tipu daya dia. Itu tipu muslihatnya dia. Jadi, ada orang tertipu. Karena dia merasa, iblis bisa memberikan, kekayaan. Iblis bisa memberikan kesembuhan. Itu hanya, sekali lagi, tipu muslihat. Jangan percaya akan hal itu. Jadi, saya ingin menyatakan gak ada iblis yang baik. Nah, kuasa kegelapan ini, bisa kita lihat, orang seringkali percaya akan tahayul, percaya akan ramalan, percaya akan jimat, percaya akan spiritism. Jadi saya ingin mengatakan hati-hati dengan hal ini. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Saudara akan diberikan kekuatan untuk melawan tipu daya si iblis ini. Jadi saudara yang kasih Tuhan, iblis selalu ada di muka bumi ini. Ada bersama saudara dan saya. Sekali lagi, selama kita masih ada di dunia ini, dia ada bersama-sama dengan kita. Firman-Nya berkata demikian. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita berasal dari Allah, anak-anakku. Tetapi dunia ini dikuasai oleh kuasa si jahat. Jadi dia itu akan terus. Bagaimana caranya untuk menipu kita, atau mendakwa kita, atau memfitnah kita. Dan dialah yang, itulah kerjaannya dia. Tujuannya tidak ada yang lain, yaitu untuk menghancurkan. Untuk menghancurkan. Dan kita harus melawan itu. Kita berperang melawan iblis. Harus, sekali lagi, harus melawan. Hidup berdamai, tetapi melawan. Dan saudara tahu, yang menjadi target utama iblis adalah manusia. Seringkali dia juga dapat tertipu. Banyak orang bilang, kalau mau lihat mau lihat setan, itu banyak di kuburan. Karena di sana banyak orang mati. Iblis tidak, target dia bukan mayat, tetapi manusia yang hidup. Supaya apa? Manusia itu bukan hanya mati, tetapi dia mau menghancurkan. Mati kekal, masuk ke dalam neraka. Itulah tujuannya iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. To steal, to kill, and to destroy. Tapi kita bersyukur, Yesus datang untuk memberi hidup. Supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Dan hidup di dalam kehidupan yang kekal, hidup di dalam kebenarannya. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi, saudara jangan mau ditipu oleh si penipu ini. Jadi dia berusaha untuk menghancurkan. Dan tanpa Tuhan, manusia tidak akan dapat melawan dia. Dan mudah untuk ditelan. Tapi saya percaya, buat orang-orang percaya, dia sudah dipatahkan kuasanya. Tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa. Sudah dipatahkan. Dan saudara saya sudah menjadi milik Kristus. Saudara pernah ingat tak cerita kisah mengenai Ayub? Kita tahu bukan bahwa Ayub itu seorang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tetapi dia harus mengalami penderitaan yang sangat berat. Dia harus kehilangan keluarganya, dia harus kehilangan hartanya, dia harus kehilangan sahabatnya, dan didera dengan penyakit yang sangat hebat. Mungkin saudara akan berkata, wah, iblis itu punya kuasa.
Saya hanya ingin mengatakan, no. Tidak. Tidak. Iblis punya kuasa dengan seizin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, maka iblis itu nggak ada kuasa apa-apa. Ceritanya begini, saya akan bacakan dari Ayub 1. Ayat yang ke-6 sampai ke-11. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Perhatikan itu ya. Jadi dia perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara boleh baca dari Ayub ini, dari Ayub 1, 2, dan seterusnya. Dan saudara yang kasih Tuhan, sejak Tuhan izinkan, dia baru punya kuasa. Jadi iblis tidak punya kuasa tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan Ayub mengalami penderitaan seperti ini, itu karena Tuhan ingin memurnikan iman Ayub. Jadi kalau saudara Tuhan izinkan hadapi dengan masalah atau penderitaan, percayalah, karena Tuhan ingin memurnikan iman saudara. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia." Ingat, Allah setia. "Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Jadi pencobaan yang ada itu pencobaan biasa. Saudara harus tetap melekat kepada Dia. Saudara tetap mengandalkan Dia. Saudara tetap berharap akan Dia. Maka Dia yang akan memberikan jalan keluar buat saudara. Nah, kalau sudah kita sadar dan kita berjaga-jaga, saatnya kita untuk melawan. Saatnya kita untuk melawan iblis. Lawanlah iblis, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi bukan iman yang lemah, iman yang asal-asalan, tapi iman yang teguh. Firman Tuhan katakan begini, Amsal 3 ayat yang ke-5. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Segenap hati artinya sepenuh hati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi itu, percaya dengan segenap hati, sungguh-sungguh. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Kita bersyukur kita punya Allah. Sudah datang ke dunia. Yesus Immanuel. Dan dia mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa ada di dalam dia. Segala kuasa ada di tangan dia. Firman-Nya berkata dalam Matius 28 ayat 18, "Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita harus melawan dengan iman. Dan saat kita sungguh percaya, Dia yang menyertai kita adalah lebih besar dari kuasa si jahat ini. Kalau begitu bagaimana kita untuk membuat iman kita teguh? Enggak ada cara lain. Saudara harus spiritual exercise. Bergaul dengan Allah, bersekutu dengan Roh Kudus, bersekutu dengan sesama, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ini menarik, saudara. Kalau kita sudah diingatkan untuk kita sadar, berjaga-jaga. Kalau boleh saya sedikit ingatkan, kenapa sih ada kalimat
sadarlah dan berjaga-jagalah. Petrus sudah punya pengalaman akan hal itu. Waktu Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tapi Petrus jatuh. Dan dia harus mengalami satu ujian. Dan dia 3 kali menyangkal Tuhan. Jadi pengalaman ini dia sampaikan kepada kita. Supaya saudara dan saya terus berjaga-jaga. Artinya waspada, berhati-hati. Dan kalau dengan iblis tidak cukup hanya ditengking. Firman Tuhan katakan lawanlah. Lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Kapan ia akan lari? Pada saat saudara dan saya tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur. Kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Immanuel yang berkuasa atas alam semesta, bahkan berkuasa atas maut. Karena maut telah ditelan di dalam kemenangan. Dan Yesus sudah menang. Tuhan sudah menang. Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pada saat dia mati di kayu salib, segala kuasa maut telah dipatahkan. Kuasa si jahat telah dihancurkan. Dan kita sudah mati bersama dengan dia. Dia bangkit, kita bangkit bersama dia. Dan sekarang dia sudah naik, rohnya tercurah, tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Dan kita bersyukur, yang tadinya kita adalah orang yang berdosa, yang dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Tapi oleh karena kasih karunia, kita beroleh keselamatan. Yesus sudah menang. Jadi sekali lagi, dan kalau dia sudah menang, dia sudah dimuliakan, rohnya dicurahkan dan tinggal dalam kehidupan orang percaya. Dia menyertai kita. Dan firman Tuhan katakan, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, firman-Nya dalam Yesaya 41:10, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus yang menyertai kita. Dan dia menyertai saudara dan saya. Sampai pada akhir zaman. Kita baru akan putus hubungan dengan kuasa gelap atau si iblis. Pada saat nanti kita berjumpa Tuhan dalam kemuliaan. Dan kita bersyukur Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Membangkitkan apa? Memberikan kekuatan. Roh yang memberikan kuasa, kasih dan ketertiban. Maksudnya apa? Punya self-control, pengendalian diri. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dalam situasi kondisi begini, di mana iblis akan terus berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau COVID-19, kita harus punya ketahanan dalam tubuh kita. Maka kita harus punya perlengkapan. Perlengkapan apa yang kita harus punyai? Perlengkapan senjata Allah. Saya mencatat ada 7 perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kabar baik diberitakan. Dalam segala hal, pergunakanlah perisai iman. Yang ke-6, terimalah ketopong keselamatan. Dan yang ke-7, terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, firman Allah satu-satunya perlengkapan Allah untuk menyerang, yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan firman Allah ini sudah menjadi manusia yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kita punya Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang terakhir, kita akan putus hubungan dengan kuasa kegelapan. Pada saat Yesus datang untuk menjemput saudara dan saya. Dan kita bersama Bapa di surga, di dalam kemuliaan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita perlu menang atas COVID-19 untuk masalah kesehatan jasmani kita. Tapi kita juga perlu menang atas kuasa kegelapan di dalam dunia ini. Kita harus menang karena Tuhan Yesus sudah menang. Meskipun kita hidup berdamai
tapi terus bertahan, terus melawan bersama dengan Roh Kudus. Kita menang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.